dasar-dasar konsep dari cryptocurrency. Jadi apa sih cryptocurrency? Jadi cryptocurrency ya itu adalah suatu teknologi di mana di atas ya jaringan blockchain kita ini bisa ya melakukan apapun di sana. Dan di sini ya sistemnya itu semuanya transparan. Ada yang namanya ledger, ada namanya buku besar yang bisa dilihat secara publik. Jadi kalau saya kirim uang ke kameramen saya, kirim uang ke istri saya di rumah, kirim uang di orang di South Africa, itu akan terlacak ya di blockchain. Sehingga saya nggak bisa ya bohong ya, kamu udah kirim uang ke sini karena apa? Buktinya ada di blockchain. Jadi transaksi ya selain transparan juga cepat. Kenapa? Karena kripto itu buka 24 jam. Kamu kalau mau kirim uang ke Kanada di hari Sabtu, nggak bisa. Tapi kalau kamu dari Alam Sutra mau kirim uang ke Kanada di Sabtu ya dini hari jam 3 itu bisa dan hanya selesai dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan itu adalah teknologi cryptocurrency. Nah, kita ngomong Bitcoin. Bitcoin ini kenapa sih disebut sebagai emas digital? Karena dia adalah kripto yang paling gede market cap-nya. Market cap dari Bitcoin itu dominasinya itu lebih dari 50% dari keseluruhan aset kripto yang ada. Jadi semua aset yang ada di sini ya, Toncoin, Solana, BNB, kamu jadiin satu sama circulating supply-nya itu hanya setengah dari nilai Bitcoin yang ada. Ini menunjukkan Bitcoin ini memiliki dominasi yang tinggi. Dan sampai kapanpun, I think masih sulit ya mengganti ya kekuasaan dari Bitcoin. Karena apa? Karena Bitcoin juga memiliki jumlah yang hanya 21 juta. Uang itu tambah banyak, beredar, sementara Bitcoin itu hanya 21 juta. Jadi in the long enough time frame, ya Bitcoin itu akan cenderung mengalami yang namanya kenaikan harga. Selanjutnya, ya transaksinya bersifat peer-to-peer dan orang ya yang memverifikasi transaksi ya antar pengguna itu mereka mendapatkan jatahnya ya atau mereka mendapatkan Bitcoin dari transaksi tersebut. Itu disebut ya sebagai mekanisme proof of work. Jadi kalau teman-teman pernah dengar, oh ini nambang apa? Nambang Bitcoin. Nah kok bisa ditambang nggak ada fisiknya? Jadi itu bisa ya. Bitcoin itu bisa didapatkan ya dengan mekanisme proof of work. Jadi kita menyediakan komputer yang mana komputer itu menyelesaikan ya suatu program tertentu dan nanti akan dapat reward dan rewardnya itu adalah berupa Bitcoin. Jadi memang pada awalnya Bitcoin itu ditambang. Dan dulu teman-teman cukup hanya dengan satu laptop bahkan satu handphone teman-teman bisa nambang Bitcoin. Tapi semakin kesini semakin sulit. Kenapa? Karena computing power ya atau kerumitan dari kode yang dihasilkan itu semakin tinggi. Sehingga teman-teman butuh alat yang lebih besar lagi supaya teman-teman bisa nambang Bitcoin. Dan makin lama lebih efisien teman-teman hanya beli Bitcoinnya daripada teman-teman melakukan mining. Nah, selanjutnya ada Ethereum ya kita ngomong tadi platform serba bisa ya si anak ajaib. Ini adalah komputer ya, komputer dunia dalam bentuk blockchain. Jadi sama seperti Bitcoin, kamu bisa lihat semua transaksinya di sana, tapi bisa diprogram. Jadi kamu bisa memprogram transaksi yang disaksikan seluruh orang di dunia. Jadi sifatnya di sini tuh sangat amat transparan. Oke? Dan ini adalah blockchain ya generasi kedua yang mana dia menjalankan smart contract dan juga decentralized application. Jadi di sini memang uang yang bisa diprogram ya menggunakan smart contract. Dan sama ya seperti Bitcoin, setiap kali kamu melakukan suatu fungsi, networknya juga butuh makan ya. Dalam artian kamu akan membayar yang namanya gas fee ya. Gas fee ini di Ethereum itu relatif lebih mahal dibandingkan dengan blockchain-blockchain yang lain, tapi secara keamanan ya Ethereum itu jauh lebih aman. Itulah mengapa Ethereum ini selalu teman-teman dipakai oleh para institusi-institusi besar. Cenderung ya lebih suka mendorong adopsi di Ethereum dan pakai ya jaringan Ethereum untuk sesuatu ya yang sifatnya ini sangat amat berisiko tinggi ya. Mereka tokenisasi apapun ya dengan narasi RWA ya real world asset itu selalu condong ya tend to use Ethereum. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin yang namanya stable coin. Jadi flow-nya di market crypto, kamu punya uang di rekening bank. Ya kita ngomong itu uang fiat. Kemudian kamu tukarkan itu dengan kripto. Kamu tukarkan itu dengan stable coin. Kamu tukarkan itu dengan USDT ya USDC. Artinya apa? Kamu menukar ya uang fiatmu ya menjadi USDT atau USDC yang mana ini stable coin. Kenapa dia disebut stable coin? Karena nilainya itu harus tetap stabil. Nilainya harus terus represent ya 1 US dollar. Kalau 1 US dollar 16.600 ya dirupiahkan, USDT juga harus 16.600 kalau dirupiahkan. Ya, kenapa? Karena dia di back 1:1 dengan real USD. Jadi kalau mereka mau isu 1 juta dolar USDT, harus ada 1 juta USD beneran.
Ya, itulah mengapa ini nilainya stabil. Baru setelah teman-teman menukarkan fiat ke stablecoin, teman-teman membeli Bitcoin dari stablecoin yang udah teman-teman tukarkan. Jadi sama seperti teman-teman ini main di time zone. Kamu nggak bisa langsung gesek dari kartu BCA. Kamu pasti ke counternya dulu, Mbak saya mau top up. Nah itu ya, untuk itu analogi paling gampang untuk menunjukkan yang namanya stablecoin. Jadi kalau kamu misalkan baru buka exchange di vlog, oh apa nih USDT gitu. USDT adalah US dollar ya, USD Tether.